Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan tema At-Tahiyyah wa Ta'aruf, yaitu perkenalan dan ucapan selamat. Di dalam salah satu kompetensi yang perlu didapat dalam tema At-Tahiyyah wa Ta'aruf ini adalah mengenal kaidah al-qawaid gramatikal. Nah, di dalam tema ini kita akan membahas tentang aqsamul kalimah, pembagian kalimat atau pembagian kata di dalam bahasa Arab. Kata di dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Isim pun ini kemudian nanti dibagi lagi menjadi 2, secara jenisnya dan secara bilangannya. Sedangkan fi'il itu dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amar. Dan yang terakhir huruf. Nah, kalau kita melihat secara pembagian grafiknya adalah seperti ini. Ini bagannya seperti ini. Nah, isim jika dilihat dari jenisnya itu ada 2. Yang pertama adalah isim mudzakkar dan yang kedua adalah isim muannas. Nah, isim mudzakkar adalah sesuatu yang menunjukkan kepada jenis laki-laki, baik itu manusia, hewan, misalnya manusia Ahmad, waladun, anak, tiflun, bayi. Ada juga al-asma allati la hayatalaha faqad ja'ala ba'duha bil idifat mudzakkaran. Ada kalanya beberapa benda, beberapa makhluk yang tidak bernyawa itu dikategorikan sebagai mudzakkar atau laki-laki, seperti kata kitabun, masjidun, masjid, kemudian faslun, kelas. Kemudian yang kedua adalah mu'annas. Mu'annas adalah yang menunjukkan kepada perempuan, baik itu manusia maupun hewan. Mu'annas ini pun dibagi menjadi 2. Ada yang mu'annas secara hakiki, ada yang secara majazi, secara kiasan. Secara hakiki misalnya Fatimah, perempuan, Umun, ibu, Fatatun, anak perempuan, Bakaratun, sapi. Tetapi ada juga yang mengkategorikan, ada yang allati la hayata laha faqad ja'ala ba'daha bil ittifaq muannasan. Ada juga sebagian makhluk atau benda yang tidak bernyawa dikategorikan sebagai muannas majazi secara kiasan. Contohnya kata Mekah, Mekah, kota Mekah, ghurfatun, kamar, kurratun, bola, suratun, gambar, hadikotun, kebun. Kata-kata tersebut dikategorikan sebagai mu'annas majazi, mu'annas secara kiasan. Nah, selanjutnya adalah isim dilihat dari segi bilangannya. Itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah mufrad, tunggal. Yang kedua adalah musanna, 2. Dan yang ketiga adalah al-jam'u, banyak. Al-mufrad adalah ma dalla ala syai'in wahidin, sesuatu yang menunjukkan satu. Al-musanna ma dalla ala syai'aini itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih.
adalah sesuatu yang menunjukkan dua dengan cara menambah huruf alif dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Dan yang ketiga al-jam'u jamak banyak adalah yang menunjukkan madalla ala aktsar min itsnaini, sesuatu yang menunjukkan lebih dari dua. Jamak ini juga dibagi lagi menjadi tiga. Jam'ul mudzakkar salim wa jam'ul muannats salim wa jam'ut taksir. Jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim adalah madalla aktsar itsnaini, dengan tandanya adalah bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih. Tandanya kalau mudzakkar salim ditandai dengan ditambahnya wawu dan nun atau ya dan nun di akhir kata. Sedangkan kata yang di akhirnya ditambah dengan madalla ala aktsar min itsni bi ziyadati alifin wa ta'in, dengan ditambah alif dan ta di akhirnya, maka disebut dengan jamak muannats salim. Dan yang terakhir jam'ut taksir madalla ala aktsar min itsni bi taghayyiri surati mufradihi. Jadi jamak taksir ini adalah jamak yang menunjukkan lebih dari dua dengan perubahan dari mufradnya. Jadi bisa disebut dengan jamak tak beraturan. Nah, di grafiknya di samping itu ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Memasuki pada pembahasan tentang fi'il. Fi'il itu dibagi menjadi tiga. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', dan fi'lul amri. Fi'il madhi adalah yadullu ala hudus wa wuqu' wa inqita' qabla zaman takallum. Fi'il madhi adalah sesuatu yang menunjukkan terjadinya satu pekerjaan atau satu peristiwa yang telah lalu. Kemudian al-fi'lul mudhari' adalah yang menunjukkan ala hudus wa wuqu' fi zamanin yaqbalul hawal istiqbal, sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Itu adalah fi'il mudhari'. Dan yang ketiga adalah fi'lul amri, adalah fi'il talabul fi'li ala wajhi taklif wal ilzam bi syai'in, yaitu fi'il atau kata kerja yang berfungsi untuk memberikan satu perintah, satu tugas. Sampai di sini pembahasan saya. Saya lanjutkan pada skema yang lebih lengkap lagi. Jadi kalau kita lihat ini dari bahasa Indonesianya biar lebih lengkap lagi. Jadi di dalam bahasa Arab itu kalimat itu dibagi menjadi tiga tadi. Pertama adalah kalimat isim, kemudian adalah kalimat fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna. Entah tadi sudah saya sebut, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, benda, pada tempat, sifat, makna, ataupun mana suatu waktu. Ini disebut dengan isim. Tandanya apa? Tandanya, ini ada beberapa penjelasan yang lebih lengkap lagi. Tandanya adalah kata tersebut disebut dengan isim jika diantaranya adalah dengan huruf jar, bil jari, seperti fi di sini, fil jami'ati. Nah, kata al jami'ah disebut dengan kata isim karena ada fi, artinya menerima masuknya huruf fi. Kemudian juga seperti idhofah, jadi menerima idhofah, pensandaran